pendapatnya. Dan kemudian untuk keputusan waktu kita akan masuk ke mentoring kedua, pengoperasian mesin Freight 1. Untuk Bapak Zaki, dipersilahkan untuk memulai pemaparannya. Oh ya, terima kasih Bu Vika. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap sehat dan insya Allah tetap semangat ya untuk bisa menyelesaikan diklat selama 6 minggu ini. Ya, jadi minggu ini kita masih berbicara tentang KP1, yaitu tentang K3 dan prosedur mutu. Ya, nah, menerapkan prosedur mutu. Saya hanya akan mencoba untuk mengomentari dari tugas dan dari forum diskusi. Bapak Ibu melihat di dalam forum diskusi itu barangkali masih tertera bahwa permasalahan yang ada pada forum diskusi itu masih objeknya adalah di mesin bubut. Nah, sementara kita kan belajar pada mesin freeze. Barangkali nanti itu sebagai catatan kita bahwa sebenarnya kita berharap di dalam diskusi itu Bapak Ibu lebih kepada berorientasi pada penggunaan mesin freeze dan mesin bubut. Nah, oleh karena itu pada topik diskusi yang dimunculkan di situ ada dua. Yang pertama adalah potensi kecelakaan atau bahaya yang terjadi saat melaksanakan proses pengefrisan atau pembubutan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya sudah membaca beberapa dari hasil komentar dari Bapak Ibu dan itu nantinya juga harus Bapak Ibu ini ya, harus Bapak Ibu tanggapi, juga harus Bapak Ibu sampaikan pendapat Bapak Ibu. Ada yang menanggapi dan ada yang menyampaikan pendapatnya. Jadi pada saat forum diskusi itu, yang pertama Bapak Ibu menanggapi dari materi yang ada, yang kedua Bapak Ibu bisa menanggapi dari tanggapan peserta yang lain. Jadi itu namanya juga diskusi. Berarti ada komunikasi timbal balik antara yang menyampaikan pendapat dan yang kedua adalah memberikan pendapat lain atau menyanggah atau memperkuat pendapat orang lain. Itu. Terkait dengan masalah yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan forum diskusi, potensi kecelakaan bahaya yang terjadi saat melaksanakan proses pembubutan dan cara mengatasinya, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bapak Ibu harus melihat bahwa kecelakaan itu kemungkinan akan terjadi, bisa terjadi di mana saja, ya kan? Akan bisa terjadi di mana saja dan disebabkan apa saja. Baik itu dari sisi benda kerjanya, dari sisi mungkin Bapak Ibunya, atau mungkin dari sisi mesin yang digunakan dan seterusnya. Jadi atau mungkin kelengkapan dari mesin yang ada pada mesin tersebut. Nah itu jadi potensi kecelakaan ada di mana-mana. Oleh karena itu pada saat kita tahu bahwa ada potensi kecelakaan, yang harus kita lakukan, apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghindari kecelakaan itu. Nah, Bapak Ibu diminta di sini dalam forum diskusi itu diminta potensi bahaya kecelakaan apa saja. Bisa di situ kalau Bapak Ibu misalnya menuliskan di proses pembubutan, barangkali dari sisi BRAM, antara BRAM pembubutan dengan BRAM pengefrisan kan berbeda ya. Kalau BRAM pembubutan cenderung dia nantinya akan berbentuk spiral. Atau kalaupun terputus-putus, BRAM-nya itu
cenderung nantinya kalau terbus-bus dia karena benda kerjanya yang berputar gitu ya, karena benda kerjanya berputar maka cenderung dia akan bisa menempel di benda kerja. Nah, kalau di dalam pengefrisan cenderung karena pengefrisan itu pemotongannya itu tidak kontinu, berbeda dengan pahat bubut. Kalau pahat bubut pemotongannya kontinu kan, tidak berhenti kan, selas gitu. Tapi kalau pengefrisan kan enggak. Misalnya ada pisau freeze pakai end mill atau pakai cell end mill, itu di situ ada beberapa cutter, ada beberapa ujung pisau, misalnya ada 5 atau ada 6 atau ada 4 ya. Nah, maka pasti akan bergantian. Pisau freeze yang pertama, pisau freeze yang kedua, pisau freeze yang ketiga, baru nanti akan terjadi proses dari terkelupasnya benda kerja oleh cutter freeze. Nah, itu yang potensi bahaya apa saja. Nah, itu yang harus Bapak Ibu cermati. Kemudian yang kedua yang terkait dengan diskusi tentang prosedur mutu. Nah, saya ingatkan bahwa di dalam prosedur mutu itu pertanyaannya adalah atau masalahnya adalah bagaimana agar produk yang dihasilkan itu memiliki kualitas sesuai dengan standar. Ya, bagaimana agar kita bisa menghasilkan produk sesuai dengan standar. Nah, maka pasti jawabannya bermacam-macam. Ada sekian puluh kemungkinan itu akan bisa kita jawab pada forum diskusi itu. Karena ini forum diskusi lebih kepada pertanyaan atau pernyataan yang terbuka, Bapak Ibu bisa menjawab apa saja. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan dari bahan bacaan, atau berdasarkan dari referensi-referensi lainnya. Ya, bisa jadi dari pembicaraan orang dan seterusnya. Kemudian dari tugas, saya dengan Pak Irfan itu nantinya akan membagi Bapak Ibu dalam 2 kelompok. Ya, dalam 2 kelompok, sehingga karena kita bagi dalam 2 kelompok, maka nantinya saya akan mengerjakan kelompok A, kemudian Pak Irfan di kelompok B, atau mungkin sebaliknya. Tapi yang jelas saya nantinya akan memeriksa pekerjaan Bapak Ibu separuh, nanti Pak Irfan pun juga separuh. Oleh karena itu saya dengan Pak Irfan itu punya tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dari tugas-tugas yang ada. Nah, memang tugas itu tidak hanya sekedar kita harapkan Bapak Ibu bisa mengumpulkan, tetapi juga kita harapkan tugas-tugas itu dikerjakan oleh Bapak Ibu dengan benar dan bisa memberikan pengalaman bagi Bapak Ibu setelah mengerjakan tugas itu. Salah satunya misalnya tugas praktik wawancara K3. Apa yang diminta di situ? Yang diminta di situ adalah Bapak Ibu kita jadikan sebagai responden. Kita jadikan sebagai responden misalnya ya. Kemudian dari responden Bapak Ibu kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu apa yang harus Bapak Ibu sampaikan ya. Kemudian setelah itu ya ini mentor dengan peserta diklat ya. Jadi Bapak Ibu jadi responden. Kemudian yang setelah itu Bapak Ibu melihat jawaban Bapak Ibu itu. Kalau jawaban Bapak Ibu itu negatif, lebih bersifat negatif, misalnya begini. Apakah saudara selalu melakukan atau memperhatikan faktor-faktor K3 supaya tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja? Ya, misalnya jawabannya, ya kita selalu memperhatikan. Kemudian kita tidak akan meninggalkan atau tidak akan melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan faktor-faktor K3. Nah, kemudian
Di situ ada kolom lagi, tindak lanjut peningkatannya apa? Nah, maksud saya di sini tindak lanjut peningkatan, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjawab, ya kita memang sudah benar-benar memperhatikan. Nah, tindak lanjut peningkatannya adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan apa yang harus ditingkatkan setelah Bapak Ibu memperhatikan faktor K3. Misalnya, tindak lanjut peningkatannya, ya kita setelah menggunakan K3 akan selalu memperhatikan kualitas dari K3 yang kita gunakan. Atau peningkatannya adalah kita akan selalu menggunakan K3 sesuai dengan SOP pada saat bekerja. Ya. Karena ada yang menggunakan K3 tidak sesuai dengan SOP. Ada yang menggunakan K3 tetapi K3 yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Itu kemungkinan ada seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diminta tindak lanjut peningkatan, apa kira-kira yang bisa ditingkatkan oleh Bapak Ibu terkait dengan penggunaan K3 yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, misalnya begini, apakah saudara selalu menganalisis bila terjadi kecelakaan? Nah, oh ya, kita selalu menganalisis. Nah, setelah dianalisis ada enggak tindak lanjut peningkatan? Nah, paling tidak tindak lanjut peningkatan dari analisis itu adalah bagaimana hasil analisis itu nantinya akan bisa memberikan informasi kepada kita sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kembali atau kecelakaan yang serupa. Itu kan bisa. Jadi ada tindakan-tindakan dan itu harus dipikir oleh Bapak Ibu. Maksud kita harus dipikir karena bagaimanapun pada saat Bapak Ibu ingin meningkatkan itu bisa dari sisi kualitas, kemudian dari sisi materi lebih dalam lagi yang difahami, atau dari sisi kuantitas yang ada. Ya, apakah saudara selalu disiplin waktu? Ya, kita selalu atau kadang-kadang kita tidak disiplin waktu. Nah, tindak lanjut peningkatan, ya barangkali Bapak Ibu ada yang akan disampaikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas. Nah, memang tugas itu kan sebagaimana tadi Pak Irfan sampaikan bahwa tugas itu kami harus selesaikan semuanya dari forum diskusi, tugas, dan seterusnya itu paling tidak saya akan menyelesaikan di minggu ini. Selambat-lambatnya kalau enggak hari Jumat, hari Sabtu insya Allah akan saya selesaikan. Kemudian ditutupnya tugas setoran tugas juga ada di situ ya, tanggal berapa, sehingga Bapak Ibu tinggal mengikuti. Nah, kalau kemarin misalnya Pak Agus Hendrik, Pak Agus Hendrik kan kemarin bertanya gimana kalau kita terlambat mengumpulkan tugas. Nah, pada saat kita terlambat mengumpulkan tugas, maka terlambatan kita itu bukan kita kan, tetapi memang kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Sehingga kita tidak berbicara tentang keterlambatan, tapi berbicara bagaimana kita tidak terlambat. Ya. Kalau misalnya terlambat, ya berarti pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan, khususnya kemarin yang saya sampaikan bahwa kita Bapak harus berhubungan dengan admin LMS ya Pak Irfan untuk bisa memasukkan tugas itu ke dalam ini apa? Ke dalam LMS karena itu sebagai bukti bahwa Bapak itu sedang atau sudah melakukan tugas yang gitu. Ya, kemudian untuk yang tugas prosedur mutu ya, untuk yang tugas prosedur mutu. Nah, tugas prosedur mutu ini lebih kepada tugas yang nantinya akan Bapak Ibu jawab berdasarkan dua elemen kompetensi. Karena di dalam modul ini didasarkan atas elemen kompetensi pada log
yang berjudul menerapkan prosedur mutu. Ada 2 elemen kompetensi. Yang pertama bertanggung jawab terhadap kualitas diri, dan yang kedua menerapkan prosedur kualitas pekerjaan. Nah, pada tugas teori bertanggung jawab terhadap kualitas diri, maka pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pengertian tentang kualitas diri, kemudian tentang hal-hal yang berhubungan dengan ada konsumen eksternal, internal, ya, ada istilah-istilah itu. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lebih mendalami materi itu. Bapak Ibu kalau mau mendalami yang prosedur mutu, maka Bapak Ibu juga sudah melihat ya video yang kita sajikan di dalam LMS ini, ada video tentang kualitas, ya, kontrol kualitas. Kemudian untuk ini menerapkan prosedur kualitas pekerjaan itu lebih kepada bagaimana seorang operator itu bekerja sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP, prosedur standar kualitas pekerjaan. Namanya juga prosedur standar kualitas pekerjaan. Ada standar kualitas pekerjaan yang harus dicapai dan ada prosedur untuk mencapai standar kualitas pekerjaan. Jadi ada 2 yang di sini, menerapkan prosedur standar kualitas pekerjaan. Bagaimana standar kualitas pekerjaan itu bisa dicapai? Berpikir bagaimana kondisi kita yang akan melakukan pekerjaan. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah, kalau biasanya itu dikatakan oleh ya yang sering kita dengar, kita mulai dari sendiri gitu ya, mulai dari diri sendiri, artinya kita mulai dari diri kita, bagaimana kondisi kita, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana kita mengerjakannya. Kadangkala antara cara mengerjakan dengan bagaimana kita melakukan pekerjaan itu bisa jadi ada kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, maka pasti nantinya akan memberikan pekerjaan yang berbeda. Ya, itu tugas-tugasnya. Untuk yang prosedur mutu tidak ada penugasan, karena nanti penugasan prosedur mutu lebih kepada penugasan tentang tugas teori, tugas prakteknya tidak ada. Ini lebih kepada tugas teori. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan pada kesempatan kali ini kepada Bapak Ibu. Jadi 6 minggu dengan 6 KP ini mudah-mudahan nantinya bisa memberikan pengaruh yang positif. Ya, saya menginginkan sebenarnya pada pertemuan pertama kita bisa membahas, Bapak Ibu sudah membahas, kemudian nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam tugas-tugas, nanti pada pertemuan yang berikutnya kita bisa membahas tugas-tugas. Atau bisa juga nanti pertemuan pertama materi dan tugas-tugas, nanti pertemuan kedua kita membahas tentang tugas yang sudah dikerjakan Bapak Ibu. Saya sudah memeriksa beberapa, hanya dan forum ya untuk kecelakaan dan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan standar. Sementara kalau untuk pekerjaan, saya baru mengamati ada di kelompok saya memang belum semua
mengumpulkan, ya nanti tetap kita tunggu sampai batas waktu dan insya Allah nanti langsung Bapak Ibu bisa melihat nilai yang kita berikan. Nah, nilai yang kita berikan itu adalah nilai kegiatan pembelajaran. Nah, untuk Bapak Ibu, syarat untuk kelulusan nantinya akan diperhitungkan tidak hanya dengan tugas, tetapi juga akan diperhitungkan dengan post-test yang nanti akan kita lakukan di akhir dari kegiatan. Kemudian juga ditambah dengan nilai, jadi ada nilai post-test, kemudian ada nilai tugas-tugas, kemudian nanti juga ada kita akan melihat tugas-tugas itu juga kehadiran Bapak Ibu, keaktifan dalam bertanya, kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait dengan kalau Bapak Ibu menilai siswa kan juga seperti itu ya. Menilai siswa itu pasti tidak hanya sekedar hasil ulangannya, tapi juga tugas-tugasnya, kemudian keaktifannya, kemudian juga hasil ulangan umumnya, yaitu memang sebenarnya pendekatan itu hampir sama juga kita lakukan. Hanya kebetulan saat ini Bapak Ibu yang menjadi peserta, saya yang diberi diberi tugas untuk menyampaikan. Kalaupun saya ikut diklat, nanti pasti untuk TOT pasti nanti yang mentornya yang ngasih nilai dan saya pun yang harus mengerjakan tugas. Itu juga sudah hal yang biasa bahwa kita melaksanakan kewajiban sebagaimana tugas yang sudah diberikan. Bapak Ibu bertugas mengerjakan, saya bertugas harus memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan nilai, dan seterusnya. Nah, bobotnya berapa? Bobotnya sebenarnya dalam hal ini Bapak Ibu untuk yang tugas-tugas itu juga kalau Bapak Ibu juga bisa baca di panduan ya. Baca di panduan kalau nggak salah ada bobotnya sekitar 60-40 ya. 60-40. Jadi tetap lebih banyak bobot untuk tugas. Oleh karena itu kalau tugasnya bagus, kemudian post-testnya itu juga bagus, pasti hasilnya juga sangat bagus. Gitu. Ya, seperti itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya minta Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau mungkin Pak Irfan mau menambahkan lagi. Kalau tadi menambahkan atau menyampaikan tentang informasi yang terkait dengan ke LMS-an, ya. Sekarang mungkin Pak Irfan bisa menambahkan materi atau kalau enggak Bapak Ibu yang bisa menyampaikan sesuatu dari tugas atau mungkin dari forum diskusi bisa kita angkat di diskusi pada Vicon kali ini. Dari saya sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Ibu, Pak Irfan atau Bu Vita, silakan nanti peserta silakan menanggapi dari waktu yang saya berikan. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu? Pak Irwan? Oke Pak, untuk kali ini mungkin kita diskusi aja Pak ya. Ada mungkin ada Irfan ya. Mungkin ada hal yang ditanyakan nanti mungkin bisa saya atau Pak Jaki bantu jawab. Begitu. Mungkin lewat Bu Vita atau masih ada ya. Vita atau ada yang mau ditanyakan? Nah gini Pak, mungkin sekilas info juga. Bagi Bapak Ibu yang bisa ikut di room ini, kalau misalkan ada hendak yang ingin ditanyakan, di sebelah kanan itu biasanya ada icon
raise hand, ada nggak Bapak Ibu ikonnya? Jadi nanti akan muncul ikon di host itu tangan, gambar tangan. Ada nggak? Nah nanti ini sambil ini Pak, sambil membiasakan ya Pak ya untuk ikon-ikon berikutnya. Jadi nanti kalau ada yang raise hand nanti kita persilahkan untuk bicara atau menyampaikan sesuatu. Mungkin bisa dicek Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada sebelah mana Pak Irfan? Maaf. Sebelah. Bentar. Itu kalau Bapak Ibu ngidupin partisipan, kemudian nanti di situ ada raise hand sebelah kanan. Sebelah kanan. Partisipan kan di sebelah kanan ya. Ini saya kalau klik partisipan, nah itu Pak Fahmi ini kelihatan ya. Pak Fahmi barusan ngeklik partisipan. Coba, nah Pak Irfan juga ngeklik ya. Pak Teguh, nah itu kelihatan kan. Bu Ningsi, Salman. Tuh, jadi Bapak Ibu pada saat ngeklik, nah, kita bisa tahu. Saya juga ngeklik, pasti di Bapak Ibu juga ada. Ya gitu. Raise hand-nya saya belum nemu. Oh ini Di nama Ibu Bu, di sebelah kanan di atas. Oh iya, udah. Nah, di namanya Ibu sendiri ada. Tes ya Pak, tes ya Pak. Boleh. Oke, ini udah saya tes. Klik. Jadi kalau Bapak Ibu ceritanya mengangkat tangan atau ingin bertanya, ikonnya berubah jadi warna biru Ibu, Bapak Ibu. Oke. Kalau biru berarti dia tangannya ceritanya angkat tangan. Iya. Kalau warnanya hitam berarti tidak. Gitu. Saya udah klik Pak Irfan, apakah udah biru? Itu munculnya nanti mungkin di Pajaki ya atau di Bukit. Di Pajaki, apakah di Jadi monitor munculnya Pajaki? akan di host atau di presenter. Oke. Gitu. Ya. Kalau di peserta lain nggak kelihatan Bu. Oh iya. Oke, siap Pak Irfan, terima kasih. Sambil belajar ya Bapak Ibu sekalian. Iya benar. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan tadi Pak siapa? Pak Teguh. Pak Teguh atau Pak Bertanya izin bertanya Pak. Ya silakan. Ini Pak dari penugasan atau tugas KPK Pak ya. Di sana kan kita harus menyelesaikan contohnya dari 3 itu ada tugas praktik, teori, kemudian 3 tentang berbuku ya. Ya. Nanti juga kita menunggu dari penilaian dari Bapak. Dia terkait dengan format. Pada saat kita diberikan 2 kesempatan ya, 2 kesempatan. Apabila kesempatan 1 misalnya nilainya masih kurang, kemudian keduanya bagus, atau mungkin yang pertama bagus, kemudian kedua mengulang itu menjadi nilainya kurang, apakah yang diambil nilai terbesar atau yang kedua terakhir Pak? Dari saya, terima kasih Pak. Oke, itu ya untuk caranya tipis. Jadi untuk tugas untuk tes formatif. Oke, untuk tes formatif itu di LMS sudah tertulis Pak. Sebentar. Tes formatif. Supaya teman-teman juga bisa melihat. Saya coba share. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk tes formatif, nah di sini ada tulisannya attempt allow 2. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tes atau melaksanakan tes formatif itu sebanyak 2 kali. Jadi ada kesempatannya 2 kali melakukan tes. Nah, kemudian di sini, nah ini ada tanggal dibukanya ya. Nah,
akan dibuka tanggal 30. Ini jamnya mungkin nanti akan saya lagi. Jadi nanti siang sudah bisa ya, sudah bisa tes bagi Bapak Ibu yang sudah lengkap untuk semua persyaratannya. Kemudian di sini ada jadwal tutupnya, close. Jadi paling terakhir itu adalah tanggal 2 Agustus jam 11.50. Jadi tengah malam, menjelang tengah malam itu akan di close. Kemudian di sini ada time limit. Time limit itu adalah waktu pengerjaan. Jadi Bapak Ibu punya waktu 30 menit semenjak klik. Nah, kebetulan di sini tampilannya beda ya. Nanti di sini time quiz bagi peserta. Time quiz ya di sini. Nah, ini sudah ada yang mulai ternyata ya. Sudah ada yang melaksanakan. Di sini waktunya 30 menit. Kemudian grading. Nah, grading itu dari 2 kali percobaan, bukan percobaan. Dari 2 kali kesempatan untuk menjawab soal di quiz, maka yang diambil adalah nilai tertinggi, highest grade. Jadi seperti itu sistem yang ada di LMS-nya. Mungkin itu sudah cukup jelas ya Pak Teguh? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Mudah-mudahan tercerahkan ya, karena hari ini sangat cerah. Untuk izin Pak sebentar, untuk batas maksimal dia sudah tuntas itu ada nggak Pak? Misalnya nilainya berapa, nanti kedua mengulang masih segitu. Nah nanti kan 2 tahapan itu kan belum, misalnya nilainya masih di bawah 6 misalnya Pak. Dari 6 soal betul 3 kan masih belum tuntas misalnya Pak ya. Gitu nanti kan di teori-teori berikut ada batas tuntas untuk setiap tes formatifnya nggak Pak? Untuk tes minimum ya, nilai minimumnya sebetulnya tidak ada nilai minimum. Jadi berapapun yang Bapak Ibu peroleh dari nilai tes, nilai tertinggi yang diambil. Gitu. Karena sesuai dengan panduan, batas kelulusan itu atau KCM itu diambil dari nilai akhir ya. Jadi bukan dari nilai tes. Jadi nilai akhirnya itu berapa? Minimum itu sekitar 70-an ya kalau nggak salah, 75 kalau nggak salah ya untuk KCM-nya. Nanti saya juga belum lihat panduan penilaian. Jadi seperti itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tes formatif tidak ada syarat, berapapun yang diperoleh itu yang paling tinggi itu yang diambil, langsung diambil oleh sistem gitu. Jadi mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena tes formatif menjadi salah satu unsur penilaian yang cukup besar dalam pelatihan kali ini. Itu Bapak Ibu sekalian cukup jelas ya. Ada cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya Pak Irwan. Monggo. Siapa nih Pak? Pak Sukri. Pak Sukri nggih. Ya. Monggo Pak. Punten Pak Irwan. Ketika kita sedang membaca materi di KP1 misalnya, di sebelah kanan kan ada kotak yang nantinya akan ada checklist. Itu kan secara otomatis ya Pak? Iya. Checklist itu akan otomatis ketika kita sudah menyelesaikan seperti itu, telah membaca lah gitu ya. Iya. Kalau misalnya sudah berulang-ulang membaca dan sudah selesai, sudah done gitu ya. Kok masih belum juga, itu ada syarat yang kurang atau bagaimana Pak? Oke. Jadi apa ya? Oke. Untuk materi kebetulan di kelas pemesinan mayoritas itu bentuknya lesson ya Pak ya. Kita sebut lesson namanya. Jadi ada beberapa materi yang disampaikan dalam beberapa halaman.
Syarat untuk lesson itu tercentang otomatis itu tercentang, karena centangnya otomatis, itu harus sampai di akhir. Itu. Yang kedua, di situ ada tombol end of lesson atau selesai. Nah, itu harus diklik. Itu harus diklik. Jadi klik tombol selesai. Klik gitu, Pak. Kalau itunya tidak diklik, Bapak bolak-balik juga. Gitu. End of lesson-nya itu? Iya. Jadi harus sampai selesai, kemudian ada tombol end of lesson. Jadi begitu di halaman akhir jangan ditutup, Pak. Halaman akhir tuh nggak ditutup, tapi ada tombol end of lesson itu yang diklik. Gitu. Jadi sampai tuntas. Nanti begitu diklik akan langsung keluar progress bar namanya. Ada progress bar di situ berapa persen. Bapak bisa dilihat di lessonnya masing-masing. Di bagian bawah itu biasanya ada progress bar sudah berapa persen gitu. Jadi itu harus 100%. Supaya 100 itu harus mengklik end of lesson. Gitu Pak Sukri. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Sukri. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini saya sambil saya cek. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya sampaikan sedikit juga. Ini saya sebagai admin, ini saya bisa melihat progress bar yang ada di sini dalam LMS secara keseluruhan. Di sini ada yang sudah feedbacknya sudah ada, tinggal tes formatifnya nih. Nah ini ada yang sudah selesai, Pak Fahmi sudah selesai, Pak Febri, kemudian Pak Francisco. Nah ini tinggal bisa kalau sudah tes formatif ini bisa melanjutkan ke KP2. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Nah untuk tugas sementara kan belum dinilai oleh mentor. Jadi masih ada kesempatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk tugas bagi yang mendapatkan catatan atau nilainya masih belum memuaskan bagi masing-masing, nanti Bapak Ibu tetap bisa memperbaiki sampai tanggal 2. Jadi sampai tanggal 2 di sini tugas. Nah, di sini sampai tanggal, saya nggak keluar ya. Nah, di sini sampai tanggal, due date-nya tanggal 30, ininya nggak keluar ya. Jadi bisa sampai tanggal 2, berarti 3 hari setelah tanggal 30. Itu masih bisa ada perbaikan, Bapak Ibu sekalian, untuk tugas-tugasnya. Jadi patokannya adalah 3 hari setelah tanggal yang muncul di sini, Pak. Bapak Ibu sekalian. Itu masih bisa untuk perbaikan. Tapi kalau setornya sebisa mungkin adalah ini hari ini ya, hari Kamis. Jadi hari Kamis diusahakan teman-teman sekalian minimal sudah store. Di sini masih ada yang belum, Pak Atma ya, Pak Edi, kemudian Pak Azrul, Pak Petut, Pak Arnawa, Pak Irman, Bu Murdin juga belum, Pak Raja Mudin, dan Pak Supri. Pak Supri ya, di sini masih statusnya masih belum start, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian status untuk di LMS. Mudah-mudahan bisa
Karena hari ini kita mulainya agak terlambat, tapi materinya masih cenderung cukup ringan. Nanti berikutnya adalah ya seperti itu untuk fase 2, fase 3 dan berikutnya. Itu Pak, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Jaki mungkin ada yang mau ditambahkan? Kita masih waktunya lumayan. Masih ada ya. Ya. Bapak Ibu barangkali sudah melihat dari tayangan untuk K3L ya, terutama yang videonya. Di ada tayangan video, Bapak Ibu sudah melihat tentang dasar-dasar K3. Bentar. Ini saya tutup dulu. Sudah melihat tayangan dasar-dasar K3. Saya akan coba. Ya, kita akan lihat sebentar. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa mendengar saya? Ya. Bisa Pak Jaki? Bisa. Oke. Ya. Bisa. Ya, ini kan ada beberapa materi ya. Ada beberapa materi. Ada K3, dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup, faktor penyebab kecelakaan, teori domino, akibat bersama-sama. Video yang ada ini terkait dengan K3. Saya lebih kita lihat pada yang hubungannya dengan freeze khususnya, pekerjaan freeze khususnya, yaitu faktor penyebab. Saya akan coba dapatkan di sini. Bentar. Kita lihat. Ini tujuan ruang. Nah. Ngarusak ya mah. Sebentar. Nah. Ya. Oh, sih karena anyar ya sebenarnya. Mohon tuh produk kararieu. Ininya. Kumaha? Beres. Kayak datang ya itu nanti sih. Nah. Jadi Bapak Ibu, faktor penyebab kecelakaan itu ada tenaga kerja, operator, ada peralatan. Kalau di sini kan ada bahan. Nah, kalau kita ada tenaga kerja, ada peralatan,
kemudian ya kita harapkan ada benda kerja ya, benda kerja. Kalau alat itu dianggap mesin, kalau bahan itu dianggap benda kerja, tenaga kerja dianggap operator, maka ketiga hal inilah yang harus kita perhatikan, faktor penyebab kecelakaan. Kenapa saya ngambil di faktor penyebab? Karena ini yang harus kita hindari sesuai dengan tujuan K3 yang kita pelajari, bahwa pada saat penyebab itu kita hindari, maka akibat itu bisa tidak terjadi karena adanya sebab. Sebab itu nantinya akan berpengaruh terhadap akibat. Semakin tidak kita perhatikan sebab, maka akibatnya semakin besar. Ya, semakin kita perhatikan penyebabnya, ya, maka akibatnya itu pasti akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu faktor penyebab kecelakaan ini, kalau di dalam video ini 3 alat, tenaga kerja, dan bahan. Dan inilah yang harus kita perhatikan, karena ini akan diikat oleh proses pekerjaan. Ya. Ya. Domino itu adalah teori di mana ini ada pengaruh timbal balik. Ya, ada sebab itu terjadi. Karena kecelakaan itu terjadi, maka pasti nanti akan terjadi kemudian karyawan yang kerja juga harus dibayar, waktu yang dihabiskan oleh karyawan pun perusahaan kena denda, karena dia kena penalti. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipakai, karyawannya tetap harus digaji. Hingga ada 3 kerugian yang akan diperoleh perusahaan menghentikan domino. Artinya sebab akibat ini membuat dia menjadi bermasalah pada saat seorang pekerja menuntut haknya karena dia sudah bekerja. Ya. Ya. Saya kira itu yang saya melihat di video itu, terutama adalah penyebab. Sering yang
terjadi di tempat kita kerja. Coba perhatikan Ibu. Masalah K3 ini menjadi masalah yang adalah diperhatikan oleh sekolah. Padahal masalah tersebut adalah masalah yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kadang ada slogan, ya, ya, sebentar. Kadang ada slogan, tapi ternyata slogan itu hanya sebanyak oke. Nah, saya matikan dulu. Ya, jadi permasalahan yang ada inilah yang nantinya harus Bapak Ibu ubah dari kondisi yang tadinya tidak memperhatikan K3 menjadi kondisi yang terutama di bengkel. Bengkelnya juga harus bersih, kemudian bengkel harus terang, bengkelnya juga kotoran yang menjadikan bengkel menjadi tidak nyaman. Kadang kita melihat hal itu terjadi karena K3 itu tidak dianggarkan oleh sekolah. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada Bapak Ibu supaya K3 itu diperhatikan dan dianggarkan oleh sekolah, supaya dianggarkan oleh sekolah sehingga mendapatkan perhatian. Paling tidak pada saat Bapak Ibu bisa memperbaiki lantai yang ada di bengkel, ya, kemudian mengecat kembali atau kemudian memberikan warna, kemudian bersih, mungkin pasti akan bisa membuat Bapak Ibu menjadi kerja lebih semangat dan lebih asa, dan siswa-siswa pun juga akan K3. Kemudian yang kedua adalah tentang melihatkan video tentang prosedur mutu, dan nanti mari kita sama-sama amati, ya, kita akan sama-sama amati tentang ya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, ganti. Apa yang pandangnya kita tadi yang lagi suka tadi mungkin pajaknya kabel sebentar ya.
Bu, kok Bu Murniati. Oh iya, hadir. Terputus, Pak. Ya, putus-putus ya, Pak, Bu? Benar. Semenjak Pak Jaki menjelaskan tentang domino. Oh, domino. Udah putus-putus, saya pikir saya sendiri. Iya, apalagi kami yang jauh di sini, Bu. Saya pikir di perangkat saya. Sama, Bu, sama. Mungkin lagi dibenarin ya. Tapi antar kita bisa ya, antar kita bisa nih. Antar peserta. Bisa kan? Ya. Nah ini udah datang lagi Ustaz Pak Jaki. Nah, sudah masuk lagi Bu. Ya, karena terputus tadi ya. Ya. Jadi mulai dari segitiga ya, tadi Pak, putus-putus. Efek domino ya, saya jelaskan lagi. Efek domino. Efek domino itu maksudnya adalah efek yang kembali lagi kepada orang yang bersangkutan. Jadi orang yang bersangkutan tadinya akan kalau dia tidak memperhatikan sesuatu, dia hanya ingin ngirit, dia hanya ingin hemat, tapi pada akhirnya ngirit dia, hemat dia, cara dia berpikir bahwa tidak memperhatikan K3 itu sesuatu yang nantinya akan bisa membawa keuntungan lebih, itu akan kembali ke dia. Kemungkinan kembali ke dia. Jadi ada efek domino. Artinya efek di mana akibat karena dia tidak memperhatikan K3 akan mengenai dirinya sendiri. Ya, tadi kalau ada pekerja, kemudian ada pekerjaan yang tidak menggunakan K3, kemudian ada kecelakaan, paling tidak ada 3 kerugian yang akan diderita oleh perusahaan. Yang pertama, dia kena penalti karena waktu untuk menyerahkan pekerjaannya terlambat. Yang kedua, dia akan mendapatkan produk yang tidak dapat diserahkan. Dan yang ketiga, dia harus membayar karyawan sebagaimana dia membayar karyawan yang biasanya, padahal karyawan tersebut tidak menghasilkan sebuah produk. Ya, itu 3 hal. Bahkan kadangkala nantinya dia harus membayar biaya karena terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan itu. Itulah efek domino, efek di mana pada saat seseorang tidak memperhatikan sesuatu, maka akibat dia tidak memperhatikan itu akan mengenai dirinya. Pada saat dia lengah, tidak memperhatikan sesuatu, itu akan mengenai dirinya. Sekolah juga begitu, Bu. Bengkel juga begitu. Bengkel itu jangan sampai menjadi efek domino bagi kita. Kitanya tidak memperhatikan tentang K3, pada saat kita tidak tahu terjadinya bagaimana, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka pasti akan mendapatkan kondisi di mana kita harus mengeluarkan lebih besar daripada yang seharusnya karena ketidakmauan kita untuk memperhatikan hal yang kecil. Itu efek domino. Oke, Bapak Ibu, seperti itu yang kita katakan efek domino. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tentang pengendalian kualitas produk. Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya videonya tentang pengendalian kualitas produk. Jadi kita akan putar ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Bentar, saya akan coba share di sini pengendalian kualitas produk.
real, responsive, tangible, responsive, tangible, empathy, reality. Ya, ya, Bapak Ibu udah mendengarkan tentang tadi ya, tentang kontrol kualitas ya, tentang kualitas. Sebenarnya tentang yang terkait dengan kualitas, tentang mutu, nah ini kan cuma istilah yang berbeda antara mutu dengan kualitas. Mutu itu terkait dengan benda atau lebih kepada bahasa Indonesia atau sinonim ya, kualitas, quality, ya, kualitas itu juga sama, ya sama-sama mutu. Prosedur mutu, prosedur untuk meningkatkan kualitas atau bisa mendapatkan mutu yang bagus. Nah, Bapak Ibu, tadi kita dengar yang terakhir itu tentang dimensi kualitas. Dimensi kualitas itu ada yang dimensi kualitas layanan, ada yang dimensi kualitas produk. Di dalam modul saya itu ada dua, ada yang produk dan ada yang layanan. Jadi dimensi kualitas itu ada kualitas produk dan kualitas layanan. Bisa jadi kualitas produknya bagus, kualitas layanannya kurang bagus. Itu juga tidak bagus. Pada saat seperti itu pasti industri juga akan banyak ditinggalkan. Nah, seharusnya dimensi kualitas produknya bagus, dimensi kualitas layanannya bagus. Nah, kalau dimensi kualitas layanan ini sering dipakai di P4TK di kita. Bapak Ibu pasti kalau yang pernah diklat di P4TK itu akan mengisi isian evaluasi. Nah, evaluasi itu kalau di lembaga P4TK itu dihitung atau diukur dengan menggunakan TERA, tangible, kemudian nanti ada empati, reliability, responsiveness, dan assurance. Nah, itu nantinya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan ke Bapak Ibu. Kemudian dari pertanyaan itu dihitung berapa teranya, kualitas layanannya. Sementara dimensi kualitas produk itu lebih diukur dari bagaimana Bapak Ibu mendapatkan diklat di kita. Dari mana? Evaluasi diklat, bukan evaluasi layanan diklat. Maka ada evaluasi yang bersifat akademik dan ada evaluasi yang bersifat non-akademik. Nah, itu kalau di diklat kita. Oleh karena itu pada saat Bapak Ibu akan mengukur atau akan menggunakan menerapkan prosedur mutu dimanapun Bapak Ibu berada itu bisa, ya. Karena prosedur mutu itu akan berhubungan sekali dengan kualitas dan berhubungan sekali dengan yang terkait dengan produk dan yang terkait dengan layanan. Nah, untuk yang produk tadi sudah jelaskan, ada beberapa yang harus dilihat pada produk itu: performance, feature, reliability, conformance, dan durability. Nah, itu kan ada beberapa, ada 5 ya. Ada performance, feature, reliability. Tapi kalau Bapak Ibu menerapkan dimensi kualitas produk itu pada benda kerja yang dihasilkan oleh siswa, maka Bapak Ibu akan mengukur 3 hal. Bagaimana proses itu dilakukan, yang kedua bagaimana hasil produk yang dihasilkan, dan yang ketiga biasanya yang diukur adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi ada 3, itu kualitas produk. Makanya dalam penilaian nanti juga kita akan ketemu pada materi yang tentang menilai, mengukur.
Itu 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwa ada prosesnya, ada produknya, dan ada waktu yang digunakan. Prosesnya kalau misalnya pada saat proses membuat produk itu terjadi kecelakaan, ketidaksesuaian dari alat yang digunakan dengan pekerjaan yang dilakukan, itu juga prosesnya sudah nggak benar. Nah, itu Bapak Ibu harus menilai seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa menerapkan prosedur mutu itu bisa diterapkan di mana saja dan sebenarnya akan dipakai oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan Halo? Putus-putus, putus-putus. Ya, oke. Agak putus. Putus ya. Putus. Gambarnya tidak ada, Pak. Sebentar. Iya, sebentar. Ini saya lagi nge-share gambar. Ya, nih. Saya akan nge-share gambar yang ini. Nih. Sebentar. Saya akan sharekan gambar untuk pengoperasian mesin. Ya. Ya. Ini kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini sedikit lagi. Lagi. Masih lagi ya. Assalamualaikum. Gambarnya nggak ada suaranya. Oh. Gambarnya tidak ada suaranya. Oh ya, sebentar Pak. Sebentar. Saya ini gambarnya nggak ada suaranya ya Pak ya. Betul ya, Pak. Belum ada suaranya. Betul, harus saya klik yang ini. Share. Kemudian ini hanya image saja. Ini and video. Sebentar. Oke. Motion and video sudah. Oke, share. Nggak bisa. Share konten. Ya.
Gambarnya nggak ada. Ada suaranya, Pak? Nggak ada gambar juga, Pak. Nggak ada gambarnya? Emang nggak ada gambar juga? Gambar tidak ada, suara tidak ada, Pak. Teknik. Oh iya, sebentar. Bagus. Bagusan bagus, Pak. Ya, sebentar. Saya coba. Nggak ada ya? Ini kok nggak bisa ya? Gambar nggak ada, ini nggak ada ya. Padahal harusnya ada. Share content, for motion, for text, optimize for text and image. Share your computer audio. Optimize for text and image. Optimize for motion and video. Optimize. Ya. Share your computer audio. Kelihatan Pak gambarnya Pak? Halo Bapak Ibu, bisa melihat gambar ini? Bisa Pak. Bisa, oke. Oke, ini nggak ada titiknya. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian ada kualitas. Suaranya Bu? Kapan aja sih kita melakukan proses pengendalian kualitas? Ada 6 waktu pengendalian kualitas. Banyak, pertama yaitu incoming inspection. Sudah. Yaitu pemeriksaan ketika produk diterima dari pemasok atau dari proses transformasi sebelumnya. Sudah. Yang kedua adalah Bilang lagi Pak. Ya, sebentar. Oke. Saya coba. Ya. Ya, Bapak Ibu sebenarnya ini adalah video yang juga Bapak Ibu bisa lihat. Maksud saya begini, jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam video itu tentang kualitas ya, pengendalian kualitas produk, bagaimana produk itu bisa dikendalikan dengan baik dan bisa dikendalikan dengan terprogram. Jadi perusahaan itu pasti tidak akan mau kalau produknya itu ada yang rusak, atau tidak akan mau kalau produk yang dihasilkan itu melebihi waktu yang ditargetkan, atau tidak mau kalau si pekerja yang ada itu gara-gara mengerjakan produk dia nantinya menjadi celaka. Karena pada saat perusahaan merekrut tenaga kerja, pasti sudah diperhitungkan investasi biaya yang dikeluarkan untuk mendidik tenaga kerja itu agar menjadi seorang ahli atau memiliki pengalaman yang bagus dalam bidangnya. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa perusahaan itu pasti seperti itu. Ya, oleh karena itu pada saat perusahaan itu sudah siap untuk menghasilkan produk, maka pasti ada kontrol kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Nah, di Pem4TK sendiri ada kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu juga pasti akan mengacu kepada kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Sehingga ada 2 standar yang harus kita terapkan, yaitu standar dimensi dari sisi dimensi kualitas dan dari sisi dimensi layanan. Nah, kalau misalnya dimensi kualitas produknya bagus,
ternyata dimensi layanannya kurang bagus, ya pasti akan komplain, pelanggan akan komplain. Atau dimensi layanannya bagus tapi produknya nggak bagus, ya pasti tidak ada orang yang mau kerja di situ. Nah, itu dua hal yang harus selalu berpasangan. Di modul sudah saya bahas, sehingga di modul itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah kualitas pada saat kita melakukan produksi. Saya kira ini tambahan, mengulang tambahan, tapi saya berharap KP1 ini tidak hanya sekedar dimengerti, tapi benar-benar nantinya bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah, khususnya di masing-masing bengkel, sehingga semua hal yang terkait dengan K3 dan yang terkait dengan kualitas pekerjaan itu akan menjadi lebih bagus, ya. Di sekolah itu bisa lebih bagus. Saya yang pernah ke sekolah di SMK 26 ya, di Bu Murni itu 26 ya Bu ya. Ya. Di Pak Budi di Kerawang ya. Pak Budi di mana Pak Budi? 4 Jakarta juga. Oh, di Jakarta juga ya. Jakarta Pak. Utara, ya, saya timur. Jakarta Utara. Ya. Oke. Ya, di Pak Hendrik saya pernah. Ya, Pak, artinya kita coba bengkel kita itu harus lebih bagus daripada bengkel sekolah-sekolah yang tidak ikut atau tidak tahu tentang K3, tidak tahu tentang K3 dan tidak tahu tentang menerapkan prosedur mutu. Jadi kita harus lebih bagus. Itu tambahannya. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi oleh Bapak Ibu terkait dengan tayangan video yang mungkin sudah dilihat, atau mungkin materi di tayangan video dibandingkan dengan modul yang sudah Bapak Ibu baca. Ya kan? Kalau di Pak Budi, halo Pak Budi. Iya Pak, ya. K3-nya gimana menerapkan K3 di sana? Kebetulan kita pernah dapat pelatihan dan penunjukan dari Astra ya Pak. Jadi kita dari sisi masuk ruangan kita bikin seperti di Bu Murni juga bagus itu Pak. Jalur hijau, jalur kuning, merah seperti itu Pak, sesuai dengan 5S-nya yang filosofi Jepang itu Pak. Seiri, Seiton, Seiso itu. Nah jadi alhamdulillah kita penataannya untuk mesin-mesin sudah dilatih dari PT Temin Pak. Temin. Itu dengan anak-anaknya, dengan guru-gurunya, bahkan kita juga diajak untuk berkunjung di PT Temin yang ada di Jakarta. Karena waktu itu yang di Karawang belum sempat, jadi kita alhamdulillah sudah mengikuti itu. Tinggal mungkin kalau di 4 barangkali penataan peralatannya Pak yang masih belum, menurut saya masih perlu ditata lebih bagus. Karena kan penataan peralatan malah lebih kecil-kecil, lebih detail ya Pak ya, kayak kikir. Iya, betul. Ya. Itu Pak, jadi itu. Alhamdulillah. Kalau tentang limbah gimana? Untuk limbah kita juga buat macam-macam tempat untuk bram tersendiri. Untuk kita juga sudah mengurangi plastik Pak. Jadi pemakaian plastik kita sudah hilangkan, kurangin pelan-pelan. Itu kemudian cuma untuk bram dan sebagainya memang katal dan sebagainya kita kadang-kala masih belum diproduksi, tapi ya dikiloin aja Pak untuk memberi membantu gitu. Tapi secara pemilahan sampah kita sudah kita pilah-pilah menjadi 3 atau 4 bagian. Ya. Dari sisi keselamatan kerjanya kami juga sudah terapkan bagaimana
proses untuk melaksanakan dari sisi kerja bangku, fresh, bubut, board dan sebagainya. Kita sudah terapkan itu. Standar dari performa penampilan anak-anak sampai safety, APD dan seterusnya, Pak. Ya. Kalau ini barangkali penanganan limbah kolen pendingin bekas yang sudah lama itu kan bau itu. Gimana itu? Iya. Dibuang atau ditanam atau gimana? Kalau kita untuk yang kolen-kolen yang bau-bau itu Pak, kita buat lubang, kita buang di situ. Jadi kita nggak di luar atau apa gitu. Jadi kita tersendiri kebetulan di dekat bengkel itu ada semacam galian untuk tempat kita itu. Ya kadang-kadang sih ada Pak yang anak tahu-tahu buang aja di selokan gitu. Padahal di kita kan tanemin ikan-ikan itu baru jadi mati juga. Iya. Oh gitu. Iya, di selokan kan kita tanemin ikan. Iya, kadang-kadang suka cerebor ada anak yang buangnya sembarangan. Gitu. Tapi pada prinsipnya kita sudah buang di tempat yang khusus. Kita juga ada jurusan bangunan kerjasama di situ Pak, ada lubang khusus pembuangan limbah-limbah gitu. Ya, kalau di tempat lain, di Bapak Ibu yang lain, gimana tentang penerapan K3? Di Pak Agus Wahyu mungkin bisa menjelaskan sekolah K3-nya gimana Pak? Ada? Atau Pak Ohing gimana Pak Ohing? Sekolah. Baik, terima kasih Pak Jaki atas kesempatannya. Untuk penerapan K3 di kami masih dalam tahap ini Pak, jadi sosialisasi, tapi sebagian sudah kita coba terapkan. Cuma kita ada beberapa kendala juga Pak, terutama kami saat ini sedang melakukan renovasi bengkel. Jadi saat ini memang untuk penempatan dan letak-letak termasuk rambu-rambu K3 saat ini kita belum bisa maksimal, tapi sebagian sudah kita coba laksanakan. Kebetulan sekolah kami pun ada MOU dengan salah satu perusahaan di Indonesia, itu khususnya PT Komatsu Indonesia, dan kita mencoba menerapkan dengan prinsip 5K atau 5S kalau yang umumnya. Cuma ya gitu, untuk di sekolah kami sendiri saat ini ada beberapa, terutama karena masih dalam tahap proses renovasi gitu. Untuk di bengkel sendiri kami saat ini masih ada agak kesulitan gitu untuk menerapkan itu Pak. Tapi kami punya harapan besar dan punya keinginan ke depan bahwa K3 memang harus dan wajib memang diterapkan di sekolah. Ya. Kalau bengkelnya luasnya berapa Pak Ohing? Pak Ohing itu di SMK 4 Pak, Sukabumi. Sukabumi ya. Luasnya berapa itu yang lahan untuk praktek yang bengkel pemesinan? Untuk yang baru itu lebar sekitar 9 meter Pak, panjangnya sekitar 32 dan insya Allah 2 lantai lah ke depannya gitu. Itu memang luas itu ya. Iya, insya Allah 32 ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Teguh, Pak Hasrul, Pak Abdul Muthalib, atau Pak Raja Mudin? Pak Raja Mudin gimana? Pak Raja, silakan. Pak Raja Mudin dari ini ya? Dari Poso ya Pak? Iya. Dulu kan saya pernah ke sana Pak Raja Mudin. Ya. Alhamdulillah di Poso kita juga masih sementara mencoba untuk bagaimana menerapkan K3 itu dengan baik. Ya. Kita terkendala dengan beberapa hal karena kita ada di daerah pesisir. Termasuk kondisi bengkel kita masih berupaya untuk menata. Upaya itu akan kita lakukan agar K3 ini bisa kita
makan dan daya bagi siswa, Pak. Enggak, saya kan pernah ke sana, Pak Rajamudin. Iya, Pak, pernah, Pak. Itu kan bengkelnya kan besar itu. Ya, lumayan besar, Pak, itu. Iya, itu lantainya udah dicat belum? Sampai saat ini belum, Pak. Oh, belum, ya. Kalau ke depan. Ya. Ya. Jadi kan di bengkel itu kan lantai itu kan memang ada yang dicat dan ada yang enggak. Kalau ya, tolong dimatikan Bapak. Ininya imut. Ada yang masuk. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk di bengkel-bengkel perusahaan yang besar, tentu Bapak Ibu akan melihat bahwa di bengkel-bengkel itu tidak hanya lantai itu tidak hanya sekedar mengikuti warna semen, ya abu begitu, tapi lantai itu selalu diberi warna supaya nantinya terlihat yang pertama lebih bersih, kemudian yang kedua nantinya akan tahu dengan beda warna pada lantai itu, tahu mana daerah kerja dari operator, mana daerah yang digunakan untuk melintas, ya. Kemudian kita juga tahu benda-benda yang barangkali jatuh ke lantai itu mudah terlihat karena lantainya bersih gitu ya. Jadi lantainya bersih. Ada yang beri warna abu, ada yang beri warna hijau. Jadi memang untuk warna itu Bapak Ibu bisa melihat di beberapa sumber bahwa warna lantai bengkel itu bisa ada beberapa alternatif pilihan yang bisa kita gunakan, yang bisa dilakukan. Pasti nanti kalau lantai itu dicat, kemudian dikasih ada jalur untuk yang jalan, ya, yang bukan operator, kemudian ada tempat mesin-mesin di situ, itu pasti akan lebih jelas lagi di mana batas seorang yang bukan operator mesin sampai ya jarak terdekat yang dibolehkan oleh kita terhadap tamu atau mungkin orang-orang yang tidak berkepentingan dengan pekerjaan-pekerjaan di mesin. Itu bisa. Ya. Terus satu lagi yang saya lihat yang di tempat-tempat bengkel itu tidak hanya lantai, tapi kelengkapan misalnya seperti alat pemadam kebakaran yang digantung, kemudian ada tulisan-tulisan itu juga perlu. Dan memang yang namanya bengkel pemesinan itu biayanya lebih besar dibanding dengan kalau misalnya untuk praktek-praktek yang lain, misalnya seperti otomotif gitu kan, itu cenderung lebih murah dibanding dengan teknik pemesinan karena di situ ada aset dari mesin itu sendiri yang harus diadakan, kemudian biaya operasional yang harus disediakan itu memang cenderung lebih besar. Makanya saya sangat bersyukur sekali kalau Bapak Ibu bisa memelihara mesin-mesin yang ada sehingga mesin-mesin itu tidak hanya sekedar jadi pajangan, tetapi dia memang bisa dioperasikan, ya, dioperasikan. Nah, nanti K3 ini nanti ada hubungannya dengan mesin yang ada, hubungannya dengan perawatan, ya, karena nanti ada hubungannya dengan kemampuan mesin untuk bisa menghasilkan produk yang presisi. Nah, mesin yang presisi adalah mesin yang terpelihara dengan baik, itu, yang bisa menghasilkan produk yang presisi.
Ya, Pak Asrul, gimana Pak Asrul di tempat Bapak untuk pelaksanaan K3? Ya, Pak Asrul. Ada Pak Asrul? Lagi di depan laptop atau mungkin lagi di belakang laptop ya? Jadi kalau di depan kan depannya laptop, kalau di belakang berarti dia di depannya laptop. Siap Pak. Iya, gimana Pak Asrul? Yang SMK berapa Pak Asrul? Mohon maaf Pak, baru bisa join Pak. Iya, sip. Ya, gimana? Kota Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Gimana untuk penerapan K3 dan Ya, secara umum kita ada jadwal maintenance Pak gitu. Jadi ada jadwal maintenance mingguan, bulanan, triwulan, kemudian ada semesteran dan tahunan. Secara teknisnya di kita ada di bawah kendali teknisi dan toolman ada tugas voksi masing-masing gitu Pak. Dan guru pun ada juga memberikan tugas-tugas juga untuk siswa untuk terlibat gitu loh Pak. Untuk kegiatan K3L ini. Karena kita ingin mencoba juga menyesuaikan dengan materi yang kita juga ajarkan, ada kompetensi dasar tentang K3L ini, agar tidak menjadi hal yang memang dilupakan oleh siswa. Nah, biasanya kalau secara teknis setelah pembelajaran ada petugas di teknisi dan toolman. Nah, untuk dalam suasana pembelajaran itu kita mau melibatkan siswanya. Gitu. Jadi siswanya ikut terlibat dalam kegiatan K3 ya? Iya betul Pak. Ya, ya. Dan memang ini untuk semuanya ya. Kalau memungkinkan tetap harus K3 itu bukan pekerjaan dari toolman, bukan pekerjaan dari tukang sapu sekolah, tetapi itu jadi bagian dari pekerjaan siswa agar dia dididik supaya memiliki karakter, di mana karakter senantiasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan setelah bekerja itu selalu tertanam, yaitu dia harus mau membersihkan dari apa yang sudah dia lakukan di situ. Jadi kotor, bersihkan. Gitu. Ada tambahan Pak Azrul? Ya, betul Pak. Jadi hal-hal yang sifatnya memang butuh penanganan teknis yang memang kita tidak mengetahui secara prinsip, ya mungkin ada faktor-faktor yang kita sebutkan, ada kalau di teknik mesin kan ada limbah-limbah yang memang butuh informasi dari orang ahli, maka kita mencoba mendatangkan 1 semester sekali orang ahlinya Pak. Kita mendatangkan dari tim damkar Pak, pemadam kebakaran Kota Bekasi gitu loh. Nah, untuk mencoba menggunakan simulasi alat-alat K3L yang memang secara umum memang butuh orang yang expert gitu Pak. Itu pernah kita lakukan itu Pak 1 semester sekali. Ya, karena contoh kecilannya ada alat pemadam kebakaran ya yang dalam bentuk tabung itu. Nah itu biasanya 1 tahun kan habis gasnya. Nah, biasanya kalau kita membeli baru lagi, nah itu kita mendapatkan bantuan untuk mensimulasikannya penggunaan alat itu. Nah itu kita coba libatkan anak-anak yang memang waktu praktik ya. Untuk melihat langsung live, secara live gitu kan, penggunaan alat. Nah nanti ketika dia sudah melihat penggunaan alat ya untuk pelindung ya, penggunaan alat ini misalnya untuk kondisi-kondisi darurat, nah kita coba menerjemahkannya dalam bentuk ya mungkin video-video lain ya. Salah satu contoh video yang ada di YouTube yang memang mirip lah dengan kondisi yang dicontohkan gitu. Ya, makasih Pak Azrul. Bapak Ibu, ya Pak. Ada yang lain yang mau disampaikan? Sebelum kita akhiri, kita punya waktu sampai jam 11. Barangkali ada yang mau disampaikan yang lain? Atau mungkin Pak Irfan mau menambahkan? Saya Pak Sagi, Pak Trisno. Oh iya, gimana Pak Trisno?
Ya. Mau minta masukan saran untuk K3 limbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tresno. Hasil diskusi ini kepengen sharing Pak sebetulnya. Iya. Terus terang kalau di sekolah saya SMK Pon, kan untuk melaksanakan K3 itu ya malulah kalau kita ngomongnya masih di bawah standar kalau kita mau ngikutin standar yang baku yang ada. Nah, tadi terus terang saya baru ini kepengen masukan terutama untuk K3-nya kita yang kendala itu peralatan, tempat peralatan yang kurang madai, ruang perawatan yang masih kurang. Terus yang berikutnya ini Pak, mungkin ada teman-teman atau Pak Zaki masukan untuk limbah, terutama tadi baru kepikiran Pak untuk limbah permesinan yang beram-beram maupun tadi yang limbah dari kulen itu kita kan sebenarnya sementara ini kita hanya atas buang kayak katakanlah sembarangan gitu loh. Saya kepengen untuk limbah beram, limbah kulen itu kalau mau desain tempat itu seperti apa ya? Mungkin kasih gambaran dari Pak Zaki untuk limbah beram maupun limbah dari kulennya itu. Kepengen tahu nanti mungkin kita bisa usulkan ke manajemen sekolah untuk pengajuan limbah terutama itu memang kita kebingungan selama ini limbah kita dicampur dengan tempat sampah biasa. Mungkin kalau jadi itu standarnya seperti apa itu Pak Zaki? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Pak Tresno sebenarnya ada ya standar-standar untuk pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah itu tidak hanya sekedar dibuang begitu saja di tanah, karena sebenarnya juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari tanah itu. Misalnya Bapak Ibu membuang misalnya oli bekas misalnya ya, oli bekas karena udah hitam kemudian buang di tanah itu nanti pasti akan berpengaruh di tanah. Tanahnya jadi nggak subur. Itu. Bahkan pohon itu akan mati kalau terkena limbah. Pohon akan mati. Ikan aja akan mati. Gitu. Nah, kalau untuk yang limbah-limbah yang terkait dengan beram dan sebagainya ya, beram itu sangat mudah untuk mengelolanya karena sebenarnya beram itu kan pada umumnya didaur ulang ya, didaur ulang oleh perusahaan-perusahaan pengecoran logam. Kalau misalnya ada yang membuat pompa, rumah pompa atau membuat apa gitu ya untuk yang pengecoran, misalnya membuat ragum dan seterusnya itu biasanya dipakai ya untuk campuran. Karena pada saat kita Bapak Ibu pernah belajar di ilmu logam, tidak hanya sekedar arang kokas, biji besi ya, tapi juga ada besi rongsoknya sebagai satu bagian untuk bisa dimasukkan di dalam dapur itu. Ya, di samping nanti ada batu kapur ya, supaya nantinya bisa mengapung ya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, sehingga yang besi itu dipisahkan dari airnya. Gitu. Supaya dipisahkan dari airnya ya kita buat untuk menampung bram-bram bekas karena biasanya ada kolen itu umumnya tidak begitu saja dimasukkan di dalam tempat, tetapi tempat yang di bawahnya ada lubangnya sehingga nantinya air itu bisa menetes di situ. Ya, sehingga kita akan mendapatkan bram dalam kondisi yang tidak basah. Ya. Kemudian kalau yang untuk kolen dan sebagainya, nah, selama ini kita memang juga kadang kesulitan untuk membuang kolen, khususnya kalau misalnya ada mesin-mesin yang harus dikuras. Mesin-mesin yang kalau mesin konvensional mungkin kolennya tidak seberapa,
jumlahnya. Tapi kalau yang mesin produksi CNC itu kolonnya banyak sekali. Sehingga harus dikuras pada saat kolon itu sudah lama atau pada saat kolon itu dibiarkan tidak dipakai. Mesin kalau tidak dipakai dan mesin itu ada kolonnya pasti akan berbau. Sehingga harus dikuras. Nah, pada saat pengurasan inilah kita harus membuang kolon yang ada. Nah, biasanya kita memisahkan karena kolon itu adalah campuran antara air, sabun, dan oli. Kita pisahkan dulu, kita tempatkan dulu kolon bekas itu. Nanti dia akan bisa, kadangkala ada campuran-campuran oli juga, oli-oli mesin juga yang kadangkala nyampur di kolon. Nah, kita pisahkan, kita ambil dulu olinya, kemudian baru kita buang kolon bekas yang memang sudah tidak bisa kita manfaatkan. Ya, itu kita buang. Nah, kita membuangnya juga kadang kita membuangnya kita buang di selokan, tapi selokannya nanti masuk ke mana? Ke sungai dan seterusnya pasti juga akan kotor gitu ya. Seharusnya memang yang paling baik itu ya tadi ditanam, tapi pada saat ditanam itu kita harus gunakan beberapa cara tertentu sehingga tidak berbahaya, gitu ya. Tidak berbahaya bagi tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, nanti itu ada di dalam materi di kita nggak ada di sini, tapi Bapak Ibu kalau mau mendalami tentang K3 nanti langsung mendalami yang tentang B3 yang bahan limbah itu. Ya, nanti ada beberapa aturan yang harus dilakukan bagaimana mengelola limbah. Ya, khusus itu. Ini memang limbah itu bagian dari K3, tapi ilmu limbah itu sendiri juga ada. Jadi harus dipelajari secara khusus. Nah, saya minta Bapak Ibu kalau mau silahkan bisa nanti kita pelajari sama-sama tentang bahan yang terkait dengan limbah. Gitu. Itu Pak Trisno, sementara seperti itu. Ya, kalau bahan-bahan yang bekas kayak besi segala dikumpulkan itu dijual lagi bisa. Apalagi kalau misalnya bram-bram yang dibuat dari yang hasil bekas potongan tembaga, aluminium itu mahal itu. Mahal sekali ya Pak Budi yang sering nampung itu. Ya Pak Budi Pak. Berapa sekilonya Pak Budi? Di sini paling sekitar 3,5 sampai 5.000 Pak. Oh itu kan yang besi, kalau yang itu bram. Yang bram. Kalau yang tembaga berapa? Nah, kuningan. Kan mahal itu. Mahal Pak, sampai itu di bagian CNC sana Pak yang jualin. Iya, itu belasan ribu itu. Iya. Ya, puluhan ribu, jadi mahal itu. Ya. Iya, Oke, ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Kita nanti bisa diskusikan ke B3. Saya berharap tugas-tugas Bapak Ibu diskusi itu juga diwarnai dari tayangan-tayangan video itu tadi. Ya, tayangan-tayangan video itu menjadi pembuka akal kita untuk bisa menjawab atau bisa memiliki pendapat untuk disampaikan dalam forum-forum diskusi dan forum-forum Vicon seperti ini. Gitu ya. Oke. Ya. Ya. Pak Rizky mungkin menambahkan sedikit izin. Ya. Ya, kebetulan waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat jadi tim ISO 14.000 Pak. Yang memang fokusnya itu adalah di lingkungan hidup ya. Di safety, di pencegahan lingkungan. Khusus untuk bram tadi bisa diolah kembali. Yang jadi masalah itu limbah B3-nya yang berupa cairan, yaitu oli, kimia, kemudian timbal. Timbal yang ada di kaki. Itu sangat menjadi concern juga. Ternyata setelah saya cari-cari aturan mengenai pengolahan itu
opsinya Pak itu disimpan untuk sementara atau didistribusikan kepada perusahaan yang mempunyai izin untuk pengolahan limbah B3 khususnya oli. Yang oli itu banyak ya. Di sini juga ada beberapa industri yang bisa mengolah dan bisa menerima. Itu mungkin bisa kerjasama dengan itu khusus untuk B3 cairan. Tapi untuk yang timbal itu sangat jarang sekali. Nah itu juga perlu perhatian. Mungkin nanti ada yang di otomotif yang punya limbah aki itu khususnya. Karena aki itu ada tembaganya, yang diambil tembaganya kan. Timah. Yang diambil timahnya. Itu ada timbal. Timbalnya itu yang nggak ngerti di kemanain. Itu perlu concern juga karena sangat mencemar lingkungan. Kalau bisa Pak, bisa cari perusahaan yang menerima Pak. Ada perusahaan-perusahaan yang menerima limbah oli, nanti mereka bisa bantu untuk distribusi atau pengolahannya. Mungkin itu, karena kalau disimpan tempatnya harus khusus, biaya lagi sangat besar itu, karena waktu di Cianjur waktu itu saya ngurusinnya juga lumayan repot, karena limbah olinya berdrem-drem, bekas traktor kan sekali ngisi kalau traktor nggak cukup 1-2 liter Pak, itu hitungannya galonan, gitu. Sekian galon sekian drum. Jadi untuk coolant juga sama, masuk kategori limbah B3 cair. Jadi memang perlu yang punya bengkel nih Bapak Ibu, perlu koordinasi dengan perusahaan. Saya kira di Jakarta banyak kok, di Jakarta banyak. Yang repot itu yang daerah-daerah itu, Sukabumi, Cianjur, terus yang pasti repot untuk mengelolanya. Itu di Bandung pun masih jarang Pak. Mungkin itu Pak, jadi tambahannya. Ya, makasih Pak Irfan. Bapak Ibu barangkali untuk Vicon hari ini sementara kita akhiri. Kita akan Vicon lagi sebagaimana jadwal yang sudah kita sampaikan di grup kepada Bapak Ibu hari Selasa ya. Katanya Bapak Ibu nanti jam 9 kita masuk, kemudian Bapak Ibu di Vicon berikutnya akan ketemu pada KP2. Tugas-tugas nanti akan saya periksa dengan Pak Irfan, dan sebelum Bapak Ibu menyelesaikan tugas pasti susah akan membuka tugas berikutnya karena memang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Ibu harus dilakukan, yaitu harus mengumpulkan dulu kemudian baru bisa mengumpulkan, menanggapi. Jadi ingat, ada mengumpulkan dan ada menanggapi, terutama di forum diskusi. Saya kira itu. Bu Vita? Vita ada? Bu Vita kayaknya lagi ke Pak Wanto Pak. Oh iya, Bu Vita ya ada. Bapak Ibu, kalau begitu kita akhiri saja. Saya tutup untuk Vicon pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu nanti chatting dengan kita di LMS. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa nambah materi sendiri lewat Google, lewat download dari berbagai sumber, dan itu nanti akan menjadi bahan kita diskusi manakala Bapak Ibu sampaikan di forum kita Vicon sekarang. Saya lebih senang manakala Bapak Ibu memiliki informasi yang baru, informasi sebagai pengembangan dari modul yang sudah ada. Ini nanti kami akan menjelaskan tentang modul secara generik, secara umum. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan tambahan informasi ataupun materi yang lain yang mungkin pernah Bapak Ibu baca. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu dalam Vicon ini, dan pada hari ini kita akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu.
Bukan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ketemu berikutnya. Kita mudah-mudahan selalu sehat. Selamat menyembelih hewan korban beridul adha bagi yang merayakan. Di sekolah ada pembagian daging. Ya. Ada. Ya, kalau ada ya. Jangan lupa Pak Budi, nanti asam urat jadi. Yang punya asam urat jangan lupa. Ya, daging kambing ada. Ya.